Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, admin ingin membahas perihal cara benar mengerjakan SKP PMM kinerja untuk guru ASN tanpa mengabaikan tugas pendidik. Ya, jadi banyak sekali ya isu-isu mulai di luar sana bahwa guru-guru itu sibuknya berburu sertifikat ya. Kebanyakan beban kerjanya bertambah karena adanya pengelolaan kinerja di PMM. Tapi di sini ternyata dari pihak Kemendikbudristek itu memberikan tutorial bagaimana cara benar mengerjakan SKP PMM kinerja untuk guru ASN tanpa mengabaikan tugas pendidik. Nah, ini tidak akan mengganggu ya, tidak akan mengganggu proses pembelajaran di kelas. Kenapa teman-teman ya? Karena sebenarnya esensi dari pengelolaan kinerja itu adalah justru teman-teman harus rajin mengajar. Teman-teman harus rajin mengajar di kelas. Itulah penilaian kinerjanya. Jadi bukan berburu sertifikat. Karena kenapa? Karena kalau kita mengikuti pengembangan kompetensi, misalkan webinar untuk mendapatkan sertifikat, itu adalah bahan pertimbangan kepala sekolah. Jadi jangan melupakan yang tugas utama. Tugas utama teman-teman itu adalah mengajar. Jadi bagaimana cara pengolahan kinerja yang baik dan benar? Ya mengajar di kelas teman-teman. Mengajar sebaik mungkin, mengajar sesuai dengan rapor pendidikan, mengajar sesuai dengan RHK yang disusun sesuai dengan indikator pada rapor pendidikan. Nah, mengenai pengembangan kompetensi, teman-teman bisa mengikuti pelatihan mandiri di PMM. Teman-teman bisa mengikuti 2 kali kegiatan sebagai peserta, kemudian melakukan aksi nyata. Ya, itu sudah melewati 32 poin. Kalaupun misalkan 32 poinnya itu kurang, teman-teman, itu kan ada istilah kita berdiskusi dengan kepala sekolah. Karena nantinya pengelolaan kinerja itu nilai itu datanya dari kepala sekolah. Jadi kalau teman-teman hanya berburu sertifikat dan tidak mengajar, itu justru mengurangi nilai teman-teman. Jadi inti dari pengolahan kinerja itu adalah praktek pembelajaran, artinya mengajar di kelas. Oke, untuk lebih jelasnya silakan simak penjelasan dari YouTube Kemdikbudristek. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu Guru GTK dimanapun berada. Salam kenal, salam hormat dari saya. Baik, terkait dengan perbandingan SKP lama dengan yang sekarang ini atau pengelolaan kinerja guru ini, nah saya sangat-sangat sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, Ibu Yeni ya, yang menurut beliau itu praktis ya. Nah, kalau dari sisi saya sebagai guru ya, saya melihat bahwa dengan adanya ini, ya dengan adanya pengelolaan kinerja yang sekarang ini, ya yang dulu biasanya saya itu bingung, wah ini tujuannya apa kita membuat dokumen ya SKP yang endingnya paling pikirannya adalah ke karir, jabatan, naik pangkat dan sebagainya. Nah, ternyata sekarang ini baru terpikirkan oleh saya bahwa oh ternyata pengelolaan kinerja guru ini memang seharusnya memang harus bisa berdampak pada murid. Dan kalau dulu juga itu kan masih manual ya, dan kemarin ada kinerja PKN itu sudah mulai transformasi. Dan kalau dulu kan, apalagi kalau saya ini sekolah yang di desa ya, boleh dikatakan di desa itu biasanya kalau cetak, nah kemudian itu konsultasi, kadang kalau salah balik lagi, edit lagi. Nah kadang kalau sekolahnya jauh itu kan harus pergi ke rental dan sebagainya. Nah dengan adanya aplikasi ini, aplikasi pengelolaan kinerja guru di PMM, ini bagi saya juga sungguh memudahkan kita. Dan terkait dengan pengelolaan kinerja guru yang sekarang ini, ya tentu kita bisa lebih fokus pada praktik kinerja dan perilaku. Nah, kalau dulu itu kan kita seperti dikejar-kejar setoran atau angka kredit ya, wah harus ikut ini. Dan itu dulu kalau semakin banyak kita kegiatan, seminar, webinar, workshop, itu nilainya kan tinggi. Nah, ternyata sekarang ini ya sangat sesuai dengan yang dijelaskan oleh Mas Duki tadi, bahwa pengembangan kompetensi tadi menjadi pertimbangan ya, bukan miskonsepsi bila mana seolah-olah guru itu harus ikut webinar sana sini untuk memenuhi tagihan dan sebagainya ya. Nah, dan berikut yang menurut saya ini belum ada di sebelumnya terkait dengan pengelolaan kinerja guru ini, di mana kita
ini tentu sudah ada di era Merdeka Belajar. Yang mana dengan pengelolaan kinerja guru ini saya masih ingat sekali ketika dirilis pertama kali dulu bahwa pengelolaan kinerja guru ini harapannya bisa memberikan kemerdekaan administrasi kita dalam pengelolaan kinerja guru, kemudian memilih indikator ya seperti yang dijelaskan ya Mbak Riri tadi dengan Mas Buki tadi, dan juga perilaku memilihnya. Dan satu lagi yang menurut saya yang sekarang ini yang terbaru ini benar-benar membantu saya juga sebagai guru untuk menyusun, yaitu rencana hasil kerjanya atau RHK. Itu di dalam aplikasi sudah tersedia dan sangat-sangat membantu kita untuk memilih sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang terpenting adalah sesuai dengan kebutuhan sekolah, yang mana tadi sangat runtut tadi dijelaskan bahwa peran kepala sekolah ya yang mana harus bisa berkoordinasi dengan guru-guru mulai dari perencanaan ya kemudian persetujuan hingga sepakati. Jadi seperti itu kurang lebih yang pengelolaan kerja yang sekarang ini menurut saya lebih efisien. Itu saja Mbak Sinta. Oke, baik. Kita sepakat bahwa lebih efisien ya Bapak dan Ibu. Baik Bu Yeni dan Pak Ali yang sudah menggunakan fitur ini, bolehkah diceritakan mengenai implementasinya atau penggunaan fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar yang telah dilakukan? Silakan mungkin Pak Ali dulu. Baik, terima kasih Mbak Sinta lagi. Kalau di saya ya, di sekolah saya kemarin implementasi penggunaan fitur pengelolaan kinerja ini kami sempatkan dulu ya dengan pimpinan yang memfasilitasi guru-gurunya ya kepala sekolah saya yang sebenarnya juga nyimak kegiatan ini ya, dan duduk bersama kemudian diawali dengan saya berbagi pemahaman saya kegiatan yang telah saya ikuti mulai dari rilis dan juga di provinsi saya di NTT dan saya yakin di daerah-daerah lain juga itu sudah ada kegiatan webinar atau sosialisasi berkaitan dengan pengelolaan kinerja guru ini. Nah, dari situ saya belajar dan mempelajari, oh ternyata pengelolaan kinerja guru seperti ini. Nah, dari ilmu yang saya dapatkan dari sosialisasi tersebut, kemudian saya imbaskan, saya berbagi pada teman-teman di sekolah, ya terkait dengan bagaimana melakukan pengelolaan kinerja guru ini. Dan satu link ajaib tadi ya, yang disampaikan Mas Buki benar sekali, ya seperti pintu Doraemon, kita bisa kemana saja ya dengan link tree tadi, pengelolaan kinerja guru tadi. Jadi di situ sebenarnya sudah sangat-sangat lengkap dan itu sangat membantu kami di sekolah untuk bagaimana mempelajari alurnya, mempelajari secara teknisnya berkaitan dengan bagaimana pengelolaan kinerja guru itu. Dan teman-teman saya lihat kemarin kami bersama menentukan, ya merencanakan dan kami lakukan mulai dari rencana, kemudian kepala sekolah juga memfasilitasi untuk diskusi dan juga disepakati, ya disetujui dulu, kemudian baru disepakati bersama sekaligus bagaimana nanti ya RHK ini bisa optimal untuk meningkatkan kualitas dari sekolah kita ini.